lagi bersama saya, Ria Puspawati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview makalah, yaitu makalah dari kelompok 12, yang mana review ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak dosen, Bapak Hero Prayogo MPD. Nah, makalah yang akan saya review adalah makalah yang disusun oleh kelompok 12. Nah, penyusun makalah ini adalah Bapak Nur Salam, Bapak Muhor Syafiq, Bapak Alvin Sanjaya, Bapak Anas Hoirudin, dan Bapak Heri Setiawan. Dan makalah yang saya review sebetulnya dalam bentuk PDF. Nah, makalah ini berjudul tentang memahami sistem kuliner khas Cirebon yang terdiri dari sega jamblang, sega lengkos, empal gentong, sega begana, dan juga sate kalong. Nah, makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kuliah Cirebon Studies. Makalah ini sendiri tersusun dari sebanyak 15 halaman dan 1 halaman cover. Makalah ini juga disusun dengan memenuhi karakteristik penyusunan makalah, yaitu terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 yang berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian bab 2 yang merupakan bagian dari pembahasan, dan bab 3 penutup, serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, makalah ini sendiri semakin menarik dengan adanya tambahan beberapa gambar pada setiap sub materinya untuk lebih memperjelas bentuk jenis makanannya. Dan pada bagian penutup dari makalah ini hanya terdapat kesimpulannya saja dan tidak terdapat saran. Alangkah baiknya sebetulnya jika suatu makalah itu terdapat pada bagian penutupnya terdapat kesimpulan dan saran. Oke, berikutnya saya akan merangkum makalah dari kelompok 12. Kesimpulannya adalah dengan judul memahami sistem kuliner khas Cirebon. Yang pertama adalah sega jamblang. Nah, sega jamblang atau nasi jamblang merupakan makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Paling khas dari kuliner ini adalah nasinya itu dibungkus dengan daun jati. Nasi pun menjadi pulen. Nama jamblang diambil dari nama daerah asal pertama sang penjual. Di beberapa tempat sega jamblang tidak menggunakan daun jati tetapi menggunakan kertas nasi. Alasannya adalah karena susah mendapatkan daun. Namun, beberapa mayoritas masyarakat masih tetap setia mempertahankan daun jati. Selama ini daun jati dipasok dari wilayah Cirebon dan sekitarnya seperti daerah Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Lauk yang disajikan sebagai pelengkap sega jamblang ada banyak pilihannya, mulai dari sambal goreng, tahu sayur, paru-paru, semur, hati atau daging, perkedel, sate kentang, telur dadar atau telur goreng, semur ikan, ikan asin, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Jamblang ini berasal dari nama desa di sebelah barat Kabupaten Cirebon, tempat asal pedagang yang mempopulerkan masakan ini pertama kali. Sega jamblang awalnya adalah makanan para pekerja paksa pada zaman Belanda. Mereka sedang membangun jalan raya Dendel sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan yang melewati wilayah kabupaten. Nah, pemilihan daun jati ini karena para pekerja bisa menyimpan nasi lebih lama, sebab nasi yang dibungkus daun jati lebih awet dan bisa bertahan hingga beberapa hari. Sekitar tahun adanya nasi ini dimulai sekitar tahun 1847 dan bisa dikatakan menjadi cikal lahirnya sega jamblang. Pada saat itu ketika Belanda membangun 3 pabrik, yaitu 2 pabrik tebu di Plumbon dan Gempol dan satu pabriknya di daerah Spiritus di Palimanan. Dengan dibangunnya 3 pabrik tersebut menyerap banyak pekerja sehingga para pekerja pun terus bertambah dan bertambah. Dan ditambah lagi tidak adanya masyarakat sekitar pabrik yang menjual nasi. Hal ini dikarenakan kepercayaan ketika saat itu pamali atau tidaklah baik menjual nasi, akan tapi lebih baik untuk menyimpan beras. Sebagai pekerja mungkin tidak akan ada waktu untuk menanak nasi. Jadi banyak para pekerja yang mencari nasi, dan seiring dengan waktunya berjalan, karena banyaknya para pekerja yang mencari warung nasi, sampai akhirnya tergeraklah salah seorang warga Jamblang bernama Ki Antara atau nama aslinya adalah Haji Abdul Latif, dan istrinya Nyonya Pulung atau dikenal dengan nama Tan Piaulun. Keduanya bersedekah makanan untuk sarapan para pekerja
lambat laun karena para pekerja merasa tidak enak hati terlalu menerima sedekah dari Bapak Haji Abdul Latif. Akhirnya keduanya membayar nasi yang diberikan oleh para pekerja membayar nasi yang diberikan oleh Bapak Haji Abdul Latif ini dengan sukarela. Nah, nasi lengko atau biasa disebut masyarakat Cirebon dengan sebutan segalengko merupakan perpaduan bahan utama nasi dengan berbagai sayuran dan lauk pauk yang menyehatkan seperti tahu goreng, tempe goreng, toge, daun kucai, dan juga timun. Selain dilengkapi oleh bahan-bahan yang menyehatkan, lezatnya nasi lengko juga berkat adanya siraman saus kacang sebagai bumbu pelengkap. Kenikmatan saus kacang ini sangat berpengaruh dalam menghasilkan nasi lengko yang lezat. Nasi lengko diperkirakan ada sejak abad ke-15, yaitu ketika Cirebon menjadi pusat perdagangan internasional dengan pelabuhannya yang ramai, membawa banyak barang dari berbagai negara. Salah satunya adalah kacang tanah dari Cina. Nah, bumbu kacang yang khas menjadi populer di kalangan masyarakat Cirebon dan kemudian diadaptasi menjadi bumbu kacang yang digunakan pada nasi lengko. Tentang sejarah nama dari nasi lengko atau segalengko ini sendiri terdapat beberapa. Ada yang mengatakan bahwasanya lengko artinya langka, yang mana nasi ini ada ketika keadaan sedang sulit-sulitnya. Kemudian ada yang mengatakan lengko yang berarti kental dan manis karena adanya perpaduan atau siraman kacang, dan ada juga yang mengatakan lengko yang artinya lengkap dan ekonomi. Empal gentong. Nah, empal gentong adalah kuliner khas Cirebon yang mirip dengan gulai yang berbahan dasar daging sapi. Meskipun dikenal sebagai kuliner khas Cirebon, ternyata empal gentong ini bukanlah kuliner asli kota yang dijuluki sebagai kota udang ini, melainkan berasal dari sajian khas Timur Tengah yang dibawa oleh kota pesisir dibawa ke kota pesisir ini oleh para pedagang dari Jazirah Arab. Empal gentong kemudian diracik menjadi sajian yang sesuai dengan cita rasa masyarakat setempat dan menjadi sajian khas Cirebon sampai saat ini. Nah, empal gentong ini awalnya dimasak menggunakan daging lembu. Hal ini karena sebagian masyarakat dulunya masih banyak yang menganut agama Hindu, jadi mereka tidak memakan sapi. Tetapi seiring perkembangan zaman, akhirnya empal gentong ini menggunakan daging sapi setelah kebanyakan masyarakatnya menganut agama Islam. Empal gentong di Cirebon ini merupakan perpaduan dari budaya Jawa, Arab, India, dan Cina yang berakulturasi dengan sangat baik. Karena dilihat dari ciri makanannya, empal gentong memiliki kuah seperti gulai yang merupakan makanan dengan pengaruh Arab dan India. Sedangkan bumbunya berasal dari budaya Cina dan lokal. Selain itu, di dalam makanan ini biasanya dicampur dengan jeroan, bahan yang sering dijumpai pada makanan khas Tionghoa. Sumber lain menyebutkan bahwa nama empal gentong diambil dari cara memasaknya yang dibuat dalam kuali atau perik tanah liat atau gentong, kemudian dimasak di atas tungku dengan bahan bakar kayu. Keempat adalah sega bogana. Nah, sega bogana ini merupakan sajian istimewa kuliner khas 4 keraton yang ada di Cirebon, yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kaprabonan, dan Keraton Kacirebonan. Sejak turun-temurun, nasi bogana disajikan sebagai jamuan makan dalam berbagai upacara dan perayaan adat yang diselenggarakan di keraton. Kata bogana ini diambil dari bahasa Sunda, saboga bogana, yang artinya seada-adanya. Maksud seada-adanya di sini adalah seadanya bumbu umum yang ada di dapur. Kemudian bumbu-bumbu tersebut yang ada seperti bawang merah, bawang putih, biji pala, kemiri, serai, lengkuas, jahe, dan bumbu lainnya. Kemudian digiling dan ditumis bersama, dan tumisan inilah yang akan menjadi bumbu utama dari nasi bogana. Hidangan nasi bogana ini umumnya berbentuk kerucut seperti nasi tumpeng, dan warna nasinya sekilas terlihat mirip dengan nasi kuning. Namun perbedaannya adalah nasi bogana ini ditambahkan dengan parutan kelapa pada bumbu utamanya. Ayam kampung, tempe, tahu, dan telur menjadi lauk pauk yang selalu ada dalam